Pengurus Besar Al-Khairiyah resmi lantik 9 lembaga otonom Al-Khairiyah pada Sabtu 20 Januari 2024 di Aula Pengurus Besar Al-Khairiyah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekjen Pengurus Besar dan dihadiri oleh Waketum Pengurus Besar Al-Khairiyah Supriyadi, Rizmi Samsul Rizal, serta ratusan kader Badan Otonom Al-Khairiyah. Alhamdulillah kita akan mengadakan pada siang kali ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan alhamdulillah kepada semua peserta lembaga otonom Al-Khairiyah dan semua pengurus lembaga otonom Al-Khairiyah yang bisa hadir pada kesempatan siang kali ini, yang mana semoga kita bisa beristiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas dukungan, doa, serta usaha sehingga kita bisa mendirikan 9 lembaga otonom Al-Khairiyah yang pada saat ini kita dilantik. Semoga kita bisa amanah dalam menjaga tugas-tugas kita. Dan lembaga otonom Al-Khairiyah ini patut kita ketahui bahwasanya lembaga otonom Al-Khairiyah ini itu di bawah naungan PB Al-Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Pengurus Besar Al-Khairiyah nomor 10 SK garing SK garing A/001 garing PB Al-Khairiyah garing Romawi 1 garing 2024 tentang pengangkatan pengurus lembaga otonom Al-Khairiyah periode 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Besar Al-Khairiyah setelah menimbang bahwa dalam rangka terwujudnya tujuan lembaga otonom Al-Khairiyah dan menjaga kelancaran kegiatan lembaga otonom Al-Khairiyah, perlu segera dikeluarkan surat keputusan oleh Pengurus Besar Al-Khairiyah dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus lembaga otonom Al-Khairiyah periode 2024-2025. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024, Pengurus Besar Al-Khairiyah Ketua Umum Kiai Haji Ali Mujahidin SHI MM, Sekretaris Jenderal Ahmad Muhi MPD dicap dan ditandatangani. Struktur pengurus lembaga kesehatan Al-Khairiyah periode 2024-2025. Dewan Pembina Titin Holawiyah SPDMM, Ketua Duhriya, Sekretaris Mega Safira, Bendahara Siti Turofa, Anggota Revi Amelia, Nur Safaat, Amelia Lestari, Bustomi, Ahmad Mulus Munaji, Muhammad Lut, Muhammad Taslim.
Struktur pengurus Lembaga Muamalah Al-Hariyah periode 2024-2025. Dewan Pembina Muhammad Fulaisul Firdaus SDMM, Ketua Anissa, Sekretaris Syah Nurul Islami, Bendahara Julaiha, Anggota Midhat Basya, Dimas Iqbal Martanza, Novi Eliza, Nadila Pratama, Asih Muhammad Lut. Struktur pengurus Lembaga Donasi Jariah Madrasah Al-Hadiyah. Dewan Pembina Ahmad Muji, Dewan Pembina 2 M. Latif, Ketua Rosihin, Sekretaris Ahmad Ajiji, Bendahara Kamila An Jaina, Anggota Imam Mutaqid M. Nukfi, Wildan Mujahidin, Lasi, Ahmad Mulus Munaji, Supardi. Struktur pengurus Lembaga Majelis Ilmu Al-Hariyah. Dewan Pembina Ustadz Dayan Fitroni, Ketua Wildan Mujahidin, Sekretaris Ahmad Ajam Mazumi, Bendahara Muhammad Rosid, Anggota Al-Ahmad Ramdhani, M. Nur Ilham Alimullah. Struktur pengurus Lembaga Lingkungan Hidup Al-Hariyah. Dewan Pembina Supriyadi, Dewan Pembina 2 Udi Iswadi, Ketua Fikih Dansah, Sekretaris Alba Diatur Rahmah, Bendahara Tia Fitriyah, Anggota Sandiatul Sabrina, Alvina Damayanti. Struktur pengurus Lembaga Amil Zakat Al-Hariyah. Dewan Pembina Habib Jamalulel, Ketua Nuruddin, Sekretaris Ajijah, Bendahara Nazila, Anggota Novi Eliza, Sofiatur Rahmah, Fitria, Mutiara Dewi, Ika Dwi Yulianti Ningsi. Struktur pengurus Lembaga Falakiyah Al-Hadiyah. Dewan Pembina Muhammad Nurdin, Ketua Jufriyah, Sekretaris Dandi Remaja Gandhi, Bendahara Sofiatur Rahmah, Anggota Ainun Nazwa, Erni Lisnati, Fitri Anissa, Ma'arif, Dimas Iqbal Martanza, Zakia Novi Eliza. Pengurus Lembaga Mubalik Al-Hariyah. Dewan Pembina Ustadz Mafatih, Ketua Penny Iriani Amelia, Sekretaris Nisa Aulia, Bendahara Ana Nurul Hidayat, Anggota Inalatul Munia, Fitriyah, Fatihatul Nadia, Mulyana, Wahyumi Hayatin Nufus, Nikmatullah, Fanza Alamsah, Bima Ramabakti, Muhammad Ilyas, Firman Ubaidillah. Struktur pengurus Lembaga Bantuan Hukum Al-Hariyah. Dewan Pembina Isbandri, Ketua Eni Silviani, Sekretaris Dedi Firdaus, Bendahara Alvina Aulia, Anggota Siti Lain Musfikoh, Bustanul Arifin, Mimin Rohimin, Asep Haryanto, Rian Sufandi, Beta Emiliana Badriah. Struktur pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Al-Hariyah. Dewan Pembina Dr. Hajah Nutpawati, Dewan Pembina 2 Haji Muktilah, Ketua Yudi Swandi, Sekretaris Ahmad Mulus Munaji, Bendahara Jannatul Ma'wa, Anggota Vita Aulia, Faidul Adi, Sulfia Riyadus Solihin, Herlina Widya Stuti. Ditetapkan di Citangking pada tanggal 20 Januari 2024. Pengurus Besar Al-Hariyah, Ketua Umum
Kiai Haji Ali Mujahidin Biasai MM, Sekretaris Jenderal Ahmad Muji MPD, dicap dan ditandatangani. Untuk nama-nama yang disebutkan tadi harap berdiri di tempat. Mohon izin Pak Sekjen, Pak Dr. Muji, para ustadz semuanya, perkenalkan saya pada hari ini atas nama Ketua Umum PB Al-Khairiyah mewakili organisasi pengurus besar Al-Khairiyah dengan ini melantik saudara-saudara yang telah dibacakan SK-nya untuk ketua, sekretaris, anggota, dan dewan pembina. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, saya selaku Waketum PB Al-Khairiyah dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pengurus lembaga Badan Otonom Al-Khairiyah periode 2024-2025. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan taufik dan maunahnya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas dan amanah serta istiqomah dan ikhlas demi kemajuan Al-Khairiyah umat Islam dan bangsa Indonesia. Saya akan bacakan ikrar dan mohon saudara-saudara semuanya yang dilantik pada hari ini untuk mengulang apa yang saya bacakan. Sebelumnya saya menanyakan terlebih dahulu sebelum saudara-saudara dilantik. Apakah saudara sudah siap untuk mengemban amanah dan dilantik? Siap. Saya tanya sekali lagi, kurang kencang. Apakah saudara-saudari siap untuk mengemban amanah dan dilantik? Siap. Baik, jika begitu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku rela Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, dan utusan bagiku, Al-Quran sebagai imamku, Ka'bah sebagai kiblatku, dan orang-orang mukmin sebagai saudaraku. Kami pengurus lembaga otonom Al-Khairiyah. Dengan ini berikrar. Satu, patuh dan setia kepada ADART Al-Khairiyah. Dua, patuh dan setia kepada Ketua Lembaga Otonom Al-Khairiyah. Tiga, bersedia dan berusaha secara maksimal untuk memikul amanat memajukan Lembaga Otonom Al-Khairiyah. Empat, menjaga nama baik Lembaga Otonom Al-Khairiyah, bertanggung jawab, bersikap jujur, terbuka, dan berakhlakul karimah dalam menjalankan aturan Lembaga Otonom Al-Khairiyah. Lima, mengutamakan kepentingan, kemaslahatan Lembaga Otonom Al-Khairiyah di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Demikian ikrar sudah dibacakan. Semoga saudara-saudari semuanya, para pengurus lembaga otonom di Pengurus Besar Al-Khairiyah, senantiasa menjaga amanah dan janji ikrar Al-Khairiyah. Terima kasih, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji PB Al-Khairiyah dengan ini mengamanahkan kepada para pengurus Badan Otonom Al-Khairiyah untuk mengembangkan amanah dan janji ikrar Badan Otonom Al-Khairiyah. Yang terhormat Pak Sekjen Ahmad Puji MPD, yang terhormat Pak Rizmi Samsurijal MM, yang terhormat Bapak Supriyadi, yang terhormat teman-teman dan kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai. Saya selaku Ketua Majelis Ilmu Al-Khairiyah minta kerjasamanya dalam memajukan Al-Khairiyah dan senantiasa dalam lembaga-lembaga otonom Al-Khairiyah ini menjadi program Al-Khairiyah, dan lembaga ini mendukung dalam program-program Al-Khairiyah Satria Setia Bakti. Dan tentu juga pertama yang hasil dari keputusan Rakernas Rapat Kerja Nasional Al-Khairiyah. Selanjutnya kami sebagai lembaga-lembaga otonom Al-Khairiyah yang sudah dilantik bertekad akan memajukan Al-Khairiyah, karena sesuai tema kita, mewujudkan lembaga otonom yang memiliki semangat juang dan memajukan Al-Khairiyah. Dan lembaga ini juga merupakan wadah kader-kader Al-Khairiyah untuk memajukan Al-Khairiyah. Dan selanjutnya kami harap lembaga-lembaga otonom Al-Khairiyah ini bisa menjalankan dengan istiqomah dan semangat, dan karena menjalankan ini karena lillahi ta'ala. Dan teman-teman kami harap bisa membesarkan dan memajukan lembaga-lembaga otonom ini dengan kriteria hati yang sangat dalam. Dan saya selaku Ketua Majelis Ilmu Al-Khairiyah senantiasa terima kasih banyak kepada panitia yang sudah menyiapkan kelancaran kegiatan siang hari ini, dan teman-teman dan para tamu undangan yang sudah menghadiri acara pelantikan lembaga otonom Al-Khairiyah ini. Dan tentu juga saya terima kasih kepada orang-orang yang saya banggakan, tentunya Kang Supatli yang saya banggakan, dan tentu juga pada sekum saya yakni Rosihi, dan tidak pula pada teman-teman saya juga yang saya banggakan dan saya cintai, spesialnya terkhusus saudara-saudari Jaulaya. Dan tentu juga saya segitu saja atas sambutan Ketua Majelis Raya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Nungji, Sekjen PB Al-Khairiyah, Wakil Sekjen Rizmi, Eskom MM, Pak Ustadz Mafati dan Pak Ustadz Ra'a, serta para Dewan Pembina,
semua lembaga badan otonom di lingkungan Al-Khairiyah. Dan tidak lupa yang saya hormati Pak Selma Daud dari Batuun Koramil Ciwandan. Terima kasih, selamat datang di Al-Khairiyah. Beserta para ketua, sekretaris, bendahara dan para anggota seluruh badan otonom yang dilantik pada hari ini, hari yang sangat berbahagia karena saudara dan saudari semua sudah berikrar, bersumpah untuk memegang amanah yang disampaikan dalam ikrar yang sudah dibacakan tadi. Pertama-tama segala puji dan syukur kita patut panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat yang tiada tara kita bisa berkumpul di PB Al-Khairiyah. Ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat bersejarah. Kenapa saya bilang bersejarah? Karena hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Al-Khairiyah di gedung MPR, salah satunya adalah membentuk lembaga badan otonom. Dan alhamdulillahnya ini terwujud. Tapi tantangannya ke depan adalah bagaimana kita harus melakukan kaderisasi yang baik dalam manajemen organisasi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Sekretaris Jenderal kita di PB Al-Khairiyah, Bapak Munji, ini sudah memetakan beberapa konsepsi tentang organisasi PB Al-Khairiyah atas izin Ketum PB Al-Khairiyah, Bapak Kiai Haji Ali Mujahidin SHMS. Jadi artinya apa? Organisasi ini dibentuk bukan karena ingin juga membesarkan PB Al-Khairiyah, tetapi fungsinya untuk bermanfaat bagi umat, terutama adalah umat yang ada di Al-Khairiyah. Kita sebagai orang-orang yang mengabdi di Al-Khairiyah melalui lembaga otonom ini memegang amanah bukan hanya cuma melaksanakan tupoksinya, tetapi punya amanah juga untuk kaderisasi. Kadang banyak organisasi itu dibentuk terus kemudian selesai, hanya terima SK, besoknya bingung mau ngadain apa ya acaranya. Saya melihat ada sosok yang memang tidak bisa saya lupakan sebagai pengurus besar Al-Khairiyah. Begitu juga seluruh para ustadz dan juga para kiai yang ada di PB Al-Khairiyah. Siapa sosoknya? Beliau Brigjen Kiai Haji Salim. Beliau ini adalah tokoh nasional, sosok anak muda, dan kemudian beliau juga seorang kiai, seorang tentara. Begitu banyak gelar yang disandang beliau. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia bangsa Indonesia yang menjadi unggul dan kemudian bermanfaat bagi umat. Maka didirikanlah yang namanya Al-Khairiyah. Dari situ kita sebagai generasi muda patut mencontoh suri toladan yang baik terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Teman-teman semuanya, para fungsionaris PB Al-Khairiyah dan juga teman-teman yang sudah dilantik di badan otonom, ingat, saya melihat bahwa pelantikan badan otonom ini tidak main-main. Kita sama-sama membesarkan organisasi PB Al-Khairiyah melalui kaki-kaki ini. Ini kita sebutkan, organisasi PB Al-Khairiyah itu struktur badan, kepalanya PB Al-Khairiyah, tangan dan kakinya adalah lembaga-lembaga otonom. Kurang lengkap apa? Kita ada lembaga Falakiyah Al-Khairiyah, ada LBH Al-Khairiyah yang hukum. Pasti persoalan hukum ini akan di-handle oleh PB terkait dengan delegasinya ke LBH Al-Khairiyah. Lalu kemudian ada lembaga kesehatan Al-Khairiyah. Ada juga majelis ilmu yang ini sangat bermanfaat. Amil zakat, pengembangan tilawatil Quran, lembaga muamalah Al-Khairiyah, mubalik Al-Khairiyah, lingkungan hidup Al-Khairiyah, dan donasi jariah. Konsep ini sudah ditata, sudah dipertimbangkan, direncanakan, tinggal
kita akan mulai start dari nol dan kita buat sejarah akan adanya lembaga otonom di Al-Khairiyah. Siapa yang akan memulai sejarah itu? Maka kitalah sebagai kaum muda yang harus melakukan perubahan itu. Kalau kita bicara Brigjen Risamul, tentu perbedaan peradabannya dengan kita berbeda. Beliau ketika kumpul dengan para pejuang-pejuang, bentar-bentar tiba-tiba pesawat lewat, dibom, tentara Jepang datang, tentara Belanda menyerbu dalam pertempuran. Kita di masa kemerdekaan yang harus kita syukuri ini, pantaslah atau tidak pantaslah kita ini melakukan hal yang tidak terbaik untuk Al-Khairiyah. Maka apa yang kita lakukan hari ini, niatkan ikhlas amanah tersebut dan ayo kita ngabdi di Al-Khairiyah. Saya tahu kok wajah-wajah muda ini adalah harapan bangsa. Anak-anak muda semua ini adalah harapan bangsa. Negara punya stok yang bagus dari Al-Khairiyah. Tentu di ujung barat Pulau Jawa ini kita tidak mengetahui. Andai kata kalau Brigjen Kiai Haji Samul ini tidak mendirikan pesantren yang begitu besar di Cilegon, terutama di Citanggil. Tentu perubahan itu butuh proses, kawan-kawan. Dan proses ini harus kita lalui satu demi satu. Tahapannya tangga demi tangga dan kemudian kita akan menuju puncak kesuksesan tersebut. Tidak ada orang yang makin hebat tanpa adanya proses. Maka kader-kader terbaik Al-Khairiyah yang sekarang sudah dilantik dan di-SK-kan, tunjukkan di mana proses itu kawan-kawan harus lakukan. Ingat, kaderisasi itu penting. Mungkin Pak Sekjen ini diganti, Pak Rismi diganti, saya pun nanti diganti. Kenapa? Karena regenerasi kita harus terus berproses sampai menuju tujuan kita yang akan lebih baik lagi. Kesuksesan itu, kalau kita tidak capai dengan proses, maka saya mempertanyakan proses yang akan dilalui seperti apa. Teman-teman, saya usianya mungkin sekarang ini 40 tahun. Dengan ustadz-ustadz dan para kiai juga, saya adalah orang yang paling muda kayaknya jadi waketum PBL ini. Saya berharap banyak dengan generasi hari ini. Kita punya potensi besar. Salah satunya adalah pendidikan di bawah naungan PBL ini. Coba bayangkan, Unifal yang begitu besar hari ini, siapa yang akan menerima tongkat estafetnya kalau bukan kawan-kawan semua? Setuju tidak? Mungkin Pak Ustadz Aang, Pak Ustadz Mafati punya kaderisasi melalui badan otonom sebagai pembina. Maka regenerasi itu penting. Saya ulang lagi nih, regenerasi itu penting. Jangan kita meninggalkan peradaban dan menyesal kita tidak melakukan dalam sejarah peradaban tersebut. Kita sudah ditunjukkan Brigjen Risamul itu adalah pejabat bupati pertamanya kota Kabupaten Serang. Masih muda, seorang jenderal, seorang kiai. Peradabannya sudah meminta untuk masa depan bangsa Indonesia, bukan untuk masa depan kita semua. Kita belum lahir pada saat itu, tapi berpikirnya revolusioner, ke depan jauh. Dan kita harus buktikan bahwa kami ini adalah para generasi penerus Brigjen Risamul yang menerima tongkat estafet itu dan kita lakukan bersama-sama. Ayo kita bareng-bareng saling membantu, saling bekerja sama, saling bersinergi, dan kemudian kita capai finish itu dengan kegembiraan dan kesuksesan. Jadi saya kayak ya. Kayak lagi ngajarin 2 SKS, tapi enggak. Jujur saya dosen juga di Unifal, tapi kelasnya malam. Kalau teman-teman ngelihat saya pasti di kelas malam ada. Jadi teman-teman, Unifal itu adalah kampus peradaban kita bersama. Kalau mahasiswanya cerdas, mahasiswanya pintar, terus kemudian mahasiswanya berprestasi, saya yakin peradaban akan dimulai kembali dari titik ini yang kita duduki sekarang. Jadi teman-teman, nggak usah pesimis. Kalau kita bicara masa depan, takdir itu sudah ditakdirkan. Tapi kita gapai takdir itu dan kita lakukan prosesnya.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, sambutan yang sedikit, mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Semoga teman-teman semua dibukakan kelapangan hati dan kemudian ayo kita berproses bersama, kita buktikan amanah yang sudah diberikan, dan insya Allah kemenangan dan kemudian keberhasilan kita untuk PB Al-Khairiyah. Aku yakin teman-teman, yakinlah kalau teman-teman semuanya adalah calon-calon pemimpin masa depan Al-Khairiyah dan calon masa depan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya keyakinan, berarti di kolbu kalian itu belum dibukakan. Tapi insya Allah semua saya punya keyakinan umat yang ada di Al-Khairiyah ini punya semangat dan etos organisasi yang baik. Dari hal yang muda, ayo kita buktikan. Masa yang tua-tua udah semangat, yang muda nggak semangat? Ya, Pak Ustadz ya. Jadi ayo bareng-bareng kerja organisasi itu pasti akan ditopang oleh PB Al-Khairiyah. Teman-teman punya pembina, teman-teman punya orang tua, yaitu PB Al-Khairiyah. Jangan lupa, nggak usah mikir gini, Pak nanti sekretariatannya di mana? Pak nanti kalau ngadain kegiatan di mana? Ini rumah kita, pakai. Kita bukan orang lain di sini. Jadi kalau ada kegiatan, bikin, ya. Saya anjurkan kawan-kawan gunakan media sosial sebagai pembuktian apa yang kawan-kawan kerjakan. Karena media sosial sudah dibuat, ayo diisi konten-konten yang positif yang juga bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Saya melihat di grup ya, kartu tanda anggota Al-Khairiyah sudah mulai disebar, disosialisasikan. Pertanyaan saya, ayo pengurus badan otonom, ada yang belum daftar? Gak apa-apa, macam aja. Ada nggak yang belum daftar? Yang belum dapat KTA Al-Khairiyah? Semua? Oh berarti belum ya, Mas Ejid ya. Nanti wajib harus daftar menjadi anggota Al-Khairiyah. Dan gratis kok, tenang aja. Tapi yang jelas teman-teman nanti ada iuran organisasi yang nanti kembali manfaatnya buat kawan-kawan semua. Ya, tolong ini rumah kita bersama. Al-Khairiyah ini adalah rumah kita besar bersama. Jaga nama baik Al-Khairiyah, jaga amanahnya dan ikhlas dalam bekerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya ucapkan selamat mengemban amanah kepada pengurus Badan Otonom di lingkungan pengurus besar Al-Khairiyah periode 2024-2025. Tepuk tangan untuk itu. Baik, itu saja. Terima kasih kepada Pak Sekjen yang bisa memberikan kesempatan. Jadi tadi saya jam 11 ditelepon, nih Pak Waketum harus melantik, padahal saya lagi agenda, tapi saya hajar gaspol ke sini untuk melantik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pelantikan Lembaga Otonom Ormas Islam Al-Khairiyah. Semoga pelantikan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan syariat Islam yang beliau sampaikan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Supriyadi, Eskom MM, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah. Yang kami hormati Bapak Wasekjen PB Al-Khairiyah, Bapak Rizmi Samsudijal, Eskom MM. Yang kami hormati ketua lembaga otonom yang barusan dilantik, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Daud dari Koramil Ciwandan, yang kami hormati anggota Pengurus Al-Khairiyah Pak Aan, Ustadz Aan,
Qudratullah. Beliau ini penasehat dan pembina di lembaga Mubalik Al-Khairiyah, dan kawan-kawan semua di media Al-Khairiyah, Garda Al-Khairiyah, Tuma Al-Khairiyah, dan Himpunan Pemuda Al-Khairiyah yang hadir pada hari ini, dan tamu undangan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Al-Khairiyah ini adalah sebagai ormas, sebagai perkumpulan Islam Al-Khairiyah yang kita tahu di tahun 2016 kita sudah mendeklarasikan bahwa Al-Khairiyah sebagai perkumpulan Islam Al-Khairiyah. Kita ada di 21 provinsi, ada 784 pengurus cabang Al-Khairiyah. Kita patut berbangga di usia Al-Khairiyah yang nanti tanggal 5 Mei itu 99 tahun. Kita masih eksis, Al-Khairiyah masih terdepan dalam menjalankan hitoh perjuangannya, yaitu pendidikan dan dakwah. Itu hitoh Al-Khairiyah. Ditambah lagi setelah 2016 menjadi ormas, kita masuk ke wilayah perjuangan, yaitu apa? Sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya. Al-Khairiyah lahir 1925 itu menjadi perkumpulan perguruan Islam Al-Khairiyah. Di 2016 kita kemudian menjadi ormas Islam Al-Khairiyah. Ini merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semua. Ini merupakan sebuah perwujudan, sebuah estafet kepemimpinan di Al-Khairiyah. Saya sebagai alumni Al-Khairiyah, saya dari Lampung tahun 2002 ke sini, kemudian mengabdi di Al-Khairiyah, lulus kuliah, punya istri di Al-Khairiyah, kemudian juga mengabdi di Al-Khairiyah dan di ormas Al-Khairiyah. Dan semoga semangat yang saya miliki, teman-teman yang miliki ini menjadi semangat juang memajukan Al-Khairiyah. Tepuk tangan untuk semua. Presiden Joko Widodo itulah presiden yang mengakui Al-Khairiyah sebagai ormas di tahun 2016. Beliau kesini di tahun 2019. 2 kali Presiden Jokowi ke Al-Khairiyah, itu kenapa? Karena Al-Khairiyah sebagai ormas, bukan Al-Khairiyah sebagai yayasan, tapi Al-Khairiyah sebagai ormas yang sejajar dengan NU, Muhammadiyah, Madu Anwar, Al-Wasliyah, Al-Khairat, dan yang lainnya. Lembaga-lembaga ini kita bentuk, ini merupakan sebuah manifestasi bahwa Al-Khairiyah melakukan sistem organisasi piramid. Di atasnya kecil, bawahnya kemudian besar, dan ini menjadi sebuah kebanggaan untuk warga Al-Khairiyah. Saya ceritakan satu persatu. Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah ini sudah memberi kontribusi untuk ormas Al-Khairiyah, terlibat di sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kemenag Pusat di Jakarta. Kemudian memaklumatkan bahwa kita di tahun kemarin Idul Fitrinya sendiri mengumumkan, kemudian Idul Adhanya juga sama, meskipun ada perbedaan dengan pemerintah, tapi kita tetap komitmen istiqomah dengan apa yang ditentukan oleh lembaga Falakiyah Al-Khairiyah. Tepuk tangan buat pengurus lembaga Falakiyah Al-Khairiyah. Lembaga Bantuan Hukum Al-Khairiyah. Saya buka sedikit. Saya adalah salah satu warga Cilegon yang sedikit meredam konflik yang ada ketika konflik terkait rumah ibadah di Cipuasa. Saya setahun sidang di pengadilan negeri Serang. Karena persoalan konflik itu kita kemudian tidak ada konflik horizontal di Cilegon, langsung bisa kita redam. Kenapa? Karena kita memiliki lembaga bantu hukum Al-Khairiyah yang bisa kita andalkan, terutama saya yang mendampingi proses hukum. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada lembaga bantu hukum Al-Khairiyah. Tepuk tangan buat lembaga bantu hukum Al-Khairiyah. Lembaga kesehatan Al-Khairiyah. Lembaga kesehatan Al-Khairiyah ini sudah terjun ke masyarakat. Terjun ketika ada tsunami di Cinangka, terjun ketika ada gempa di Cianjur. Ini saksi ilmunya beberapa Supandi bagaimana di sana berminggu-minggu bersama dengan korban-korban di Cianjur. Kita juga terlibat di gempa Donggala, kemudian kita terlibat juga di Lebak. Itu merupakan sebuah kontribusi real, konkret yang diberikan oleh lembaga kesehatan Al-Khairiyah. Tepuk tangan buat lembaga kesehatan Al-Khairiyah. Lembaga Majelis Ilmu
Ilmu Alheria. Ini lembaga yang usianya sudah 1 tahun. Saya merupakan sebagai jamaah di situ. Ini lokomotif perjuangan lembaga Majelis Ilmu Alheria. Setiap 3 bulan sekali mengadakan kegiatan keilmuan di Masjid Al-Najah. Kita mengundang siapa di sini? Mengundang Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa Wakil Presiden Republik Indonesia? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau alumni Alheria dan sekaligus juga waktu sebagai Ketua MUI Pusat. Datang ke sini berkat undangan siapa? Undangan Lembaga Majelis Ilmu Alheria. Tepuk tangan buat Lembaga Majelis Ilmu Alheria. Lembaga Amir Zakat Alheria. Ini lembaga yang rutin setiap bulan Ramadan melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan penggalangan dana terhadap warga Alheria. Yang terakhir memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tepuk tangan buat Lembaga Amir Zakat Alheria. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Alheria. Ini lembaga baru. Ini adalah lembaga yang kita harapkan ke depan bahwa Cilegon ini mampu melahirkan ahli-ahli Al-Quran yang ke depannya ini akan menjadi syiar Alheria, dan ini merupakan warisan Kanjeng kita Nabi Muhammad SAW. Kita akan fokus ke sana bahwa Alheria ini sebagai lembaga peradaban Islam Alheria yang mampu mendedikasikan diri supaya apa? Jangan ada lagi namanya kori-kori cabutan. Hanya ada nanti di Cilegon, di Alheria. Kita kerjasama dengan PPT Kota Cilegon, provinsi dan yang lainnya. Siap ketua? Tepuk tangan buat ketua PPT. Lembaga Muamalah Alheria ini lebih spektakuler. Lembaga ini yang memberikan kontribusi real bagaimana mendistribusikan seragam, batik Alheria, buku Alheria, sarung Alheria, hal-hal yang menyangkut terkait Alheria yang dipakai, yang digunakan nulis dan yang lainnya ini didistribusikan oleh lembaga Muamalah Alheria. Alheria jadi seragam batiknya, baju tokonya, apalagi itu. Nanti ke depan peci dan yang lainnya. Nah ini merupakan kontribusi real yang harus kita pupuk terus supaya Alheria sama seragam, tidak ada lagi yang warnanya kuning, warnanya ungu dan warnanya yang lain lah di seragam-seragam itu. Semuanya sama. Tepuk tangan buat Lembaga Muamalah Alheria. Lembaga Mubalik Alheria. Kita tahu biasanya setiap bulan, setiap Isra Mi'raj itu ada namanya ihtifalan. Ya enggak? Kita beberapa minggu ini diminta nanti yang pakar di Mubalik Alheria diminta untuk ngisi jadi memberikan tausiah di kegiatan ihtifalan. Baru-baru kemarin ini dari Alheria Batu Kuda Mancak Bita nanti ketuanya harus nyiapin, bukan hanya yang laki-laki saya tapi yang perempuan. Siapkan para mubalik Alheria untuk kita turunkan ke cabang-cabang Alheria. Bukan hanya di cabang-cabang Alheria, tapi di majelis-majelis taklim, di sekolah-sekolah, rohis, osis dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya Alheria benar-benar real kontribusi untuk siapa? Pelajar-pelajar yang ada di Kota Cilegon. Tepuk tangan buat ketua dan pengurus Lembaga Mubalik Alheria. Lembaga Hukuman Hidup Alheria. Nah, ini dahsyat ini. Ini gara-gara ini kita jadi buronan gitu kan. Nah, ini habis dilantik ketua harus turun langsung ke Chandra Asri. Hari ini Cilegon kena polusi udara gara-gara apa? Gara-gara Chandra Asri. Saya kasih tugas ya. Kalau nggak bisa Senin demo di Chandra Asri supaya pemerintah melek bahwa industri di Cilegon ini kalau tidak dihati-hati berbahaya buat kita. Setuju Pak Ketua? Pak Dr. Supriyadi ini ahli lingkungan hidup. Beliau ini punya sertifikat dari UGM dan kita tahu bahwa beliau juga punya NGO Rumah Hijau. Siapa yang nggak tahu beliau di Cilegon? Kamu harus berburu sama Pak Dr. Supriyadi. Siap? Sore saya tunggu infonya dari Chandra Asri. Saya nggak mau ada gagal tugas. Senin ganti demo itu EDLH, demo DPRD dan demo Wali Kota Cilegon supaya memikirkan masyarakatnya. Setuju? Tepuk tangan buat LH Alheria.
Lembaga donasi jaring Al-Khairiyah. Wah, ini lebih gila lagi nih. Ini tugasnya apa? Merehab madrasah. Makanya ini diringankan kayak di akhirat ini. Dosa-dosanya gitu kan. Ngirimin semen 1 sak, 2 sak, kursi, ngurusin atap madrasah yang bocor dan yang lainnya. Dan ini lembaga donasi ini miliaran sudah didistribusikan untuk cabang-cabang Al-Khairiyah. Terakhir ini juga dapat bantuan dari siapa? Dari Wakil Ketua MPR RI, kurang lebih 18 madrasah dibantu nominal 150 juta. Totalnya berarti berapa? Berapa miliar? Hitung sendiri tuh. Itu tugasnya siapa? Lembaga donasi. Makanya lembaga donasi ini kayaknya hisapnya langsung aja itu ya. Madrasah menurut malaikat bisa tahu kamu kan? Saya ini ngebantu madrasah itu kan. Jadi madrasah mana di Cilegon yang belum dibantu? Kamu cek, pasti udah dibantu semua di Cilegon ini. Nah, ini adalah sebagai bentuk bahwa lembaga-lembaga ini lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan memiliki tanggung jawab untuk membesarkan Al-Khairiyah, menjaga nama baik saya, menjaga nama baik ketua umum, dan menjaga nama baik ormas Islam Al-Khairiyah. Tepuk tangan. Kita nggak usah khawatir, kita punya ketua dewan pembina Al-Khairiyah, namanya Haji Yandi Susanto. Sekarang jabatannya wakil ketua MPR RI. Beliau ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Al-Khairiyah. Kita juga punya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai penasihat kita. Kita juga punya Presiden Jokowi yang sudah banyak membantu Al-Khairiyah. Nah, dalam posisi ini Al-Khairiyah on the track sudah diakui oleh negara kita, negara Republik Indonesia. Makanya di dalam proses momentum 5 tahunan yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, kita sudah selayaknya mensukseskan pemilu ini dengan bergembira. Kita masuk ke wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang sekiranya tidak memunculkan friksi-friksi di Al-Khairiyah, supaya pemilu ini tetap berjalan dengan baik, tetap lancar dan sesuai dengan doa dan dukungan yang kita berikan kepada keluarga besar Al-Khairiyah. Tepuk tangan buat persiapan pemilu 2024 ini. Ya, kami berharap Ormas Al-Khairiyah tetap eksis. Jangan sampai lembaga-lembaga otonom ini, nih saya kasih tahu ya, lembaga otonom ini bukan di bawah state, bukan di bawah universitas, tapi di bawah langsung Ormas Islam Al-Khairiyah. Makanya ketika ada apapun, orang tuanya saya, orang tuanya adalah Pak Supriyadi, orang tuanya adalah Pak Ketum, Pak Haji Mumu, orang tuanya adalah Pak Juhem dan Pak Rafi, tapi posisi sebagai pengurus ormas di situ. Makanya kalau mau ngajuin apa-apa nanti jangan ke state atau ke ke Unipal, nggak nyambung kayak gitu kan. Nanti kamu ribut sama ketua BEM atau Hima dan yang lainnya kayak gitu. Ini adalah tanggung jawab saya. Makanya dalam proses ini pembinaannya ada di siapa? Ada di Pak An sebagai pengurus PB, ada di Bu Titin, ada di hal-hal di pengurus-pengurus yang lain. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita seperti itu. Makanya nanti ke depan jadwal pembinaannya itu bukan hanya teoritis Pak, tapi juga praktek. Makanya lembaga kesehatan praktek, lembaga lingkungan praktek sore ini. Kalau mentok, temuin dosennya Pak Udi, ahli di bidang lingkungan. Temuin Pak Dr. Supriyadi. Jangan sampai nemuin Pak nanti beda urusannya Pak, kasih dalil. Kata Pak, aduh nggak boleh, ribut itu nggak boleh kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi kita mulai ke sana. Jangan salah pilih, jangan salah kamu nanti ya. Jadi lembaga-lembaga ini jangan benturan. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing kayak gitu kan. Seperti itu ya. Sekali lagi di periode yang 1 tahun ini, kenapa sih dibuat 1 tahun? Nah, biar tahu. Kalau udah kamu semester 5, kamu fokus ngurusin skripsi, fokus ngurusin ke pribadi kamu, karir kamu dan yang lainnya. Tapi semester 1, 2, 3, 4 fokus yaitu membesarkan Al-Khairiyah. Karena nanti ke depan Al-Khairiyah ini yang melanjutkan adalah kamu. Ya. Jadi kita berharap semoga lembaga-lembaga ini sesuai dengan temanya semangat juang memajukan Al-Khairiyah. Ya. Dan saya nggak mau lembaga-lembaga ini dalam posisi apa? Posisinya
hanya terpaku saja seperti itu, tapi harus memiliki inisiatif kayak gitu kan. Ya makanya nanti kita rutinkan pertemuan ketua-ketua sebulan sekali itu yang sudah kita jadwalkan tetap berlanjut. Semoga eksistensi kita ini bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Ingat, kamu sebagai mahasiswa Al-Khairiyah, ketika berbaju alma mater, kamu adalah sebagai organ perguruan tinggi Al-Khairiyah. Ketika berbaju lembaga otonom, kamu adalah organ ormas Al-Khairiyah. Saya kapanpun bisa menyuruh kamu. Mau hari ini, mau besok, saya bisa menyuruh kamu. Mau kemana sebetulnya, karena kamu udah dilantik oleh saya, oleh PB Al-Khairiyah seperti itu. Tapi ketika berbicara perguruan tinggi, ya itu dekan, kaprodi urusannya seperti itu. Ya, karena pelantikan tadi adalah sebagai bentuk sumpah setia kamu terhadap ormas Islam Al-Khairiyah. Siap berjuang untuk Al-Khairiyah? Oke, kita mulai yel-yelnya. Al-Khairiyah, satria setia bakti. Al-Khairiyah, bakti sepanjang zaman. Al-Khairiyah, selalu di hati. Tepuk tangan. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili Ketua Umum, atas nama Ketua Umum mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ini. Kita akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini. Wal fariqaini min nurki wa min ajami. Wal fariqaini min nurki wa min ajami. Sangat bagus, saya berterima kasih ya. Mudah-mudahan kedepannya Al-Khairiyah ini dengan adanya lembaga-lembaga otonom yang sudah dilantik akan lebih maju. Yang kedua, harapan saya kepada rekan-rekan, adik-adik saya generasi ini ya, jangan berdiam diri, jangan tidur. Mari kita berkembang, mari kita punya inovasi. Sebelumnya terima kasih kepada pengurus besar Al-Khairiyah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya Lembaga Kesehatan Al-Khairiyah. Semoga kedepannya Lembaga Kesehatan Al-Khairiyah ini bisa memberikan kontribusi lebih nanti untuk kedepannya. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus besar Al-Khairiyah. Dengan adanya kegiatan ini, saya dipercaya sebagai Ketua LPTQ Al-Khairiyah dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Harapannya dengan saya diangkat sebagai Ketua LPTQ di kampus Al-Khairiyah ini, saya ingin menjadikan mahasiswa atau mahasiswi di seluruh kampus Al-Khairiyah ini menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang Qurani. Terima kasih. Tanggapan saya terkait kegiatan pelantikan lembaga otonom pada ini, saya apresiasi dengan lembaga ini sangat lancar dan sangat luar biasa, dahsyat. Dan semoga kedepannya kita bisa menjalankan semua pergerakan lembaga otonom Al-Khairiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Lembaga Mubalik Al-Khairiyah, mewakili semua lembaga otonom Al-Khairiyah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam lembaga Mubalik ini. Kami pun meminta dukungan dan peserta support kepada rekan-rekan semua. Semoga lembaga Mubalik ini bisa berkembang dan bisa menjalankan program yang kita jalankan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya juga kepada rekan-rekan semua yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua lembaga Mubalik. Sebelumnya terima kasih kepada PB Al-Khairiyah karena telah mempercayai saya sebagai ketua lembaga muamalah, dan pada hari ini saya dilantik. Acaranya sangat lancar. Semoga kedepannya lembaga muamalah berjalan dengan kompak, bisa menjalankan dan mengemban amanah ini dengan baik. Sebelumnya, terima kasih saya sebagai pengurus Lembaga Lingkungan Hidup Al-Khairiyah. Terima kasih kepada pengurus besar Al-Khairiyah yang telah melantik lembaga dan didirikan lembaga ini. Semoga lingkungan yang ada di Al-Khairiyah semakin maju.
Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada pengurus besar Al-Khairiyah yang telah mempercayai saya sebagai ketua lembaga Falakiyah. Lembaga Falakiyah ini dibentuk untuk mendukung program Al-Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada PB Al-Khairiyah yang telah memberikan amanat atau memberikan tugas-tugas atau program-program untuk saya selaku Ketua Laj Al-Khairiyah. Semoga lembaga Al-Khairiyah maju ke depannya. Setelah dilantik untuk menjadi pengurus dan diberi amanah untuk menjalankan semua program lembaga otonom, khususnya di bidang donasi, saya ingin berjuang lebih keras untuk lebih memajukan lembaga donasi khususnya di Al-Khairiyah. Alhamdulillah, kegiatan pelantikan lembaga otonom Al-Khairiyah alhamdulillah bisa berlancar dengan hikmat dan bisa melanjutkan aktivitas dan tugas-tugas dan serta amanah yang sudah diberikan oleh pengurus besar Al-Khairiyah. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah melantik lembaga-lembaga otonom Al-Khairiyah yang 9 lembaga itu. Semoga kedepannya bisa semakin sukses lagi, semoga kedepannya bisa semakin semangat lagi untuk memajukan Al-Khairiyah dan bermanfaat bagi umat Islam sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.